Jadi hambanya, boleh menjadi alatnya. Semua ini bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Terlebih itu saya tidak lupa mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih buat keluarga besar Persekutuan Doa Victory yang sudah mempercayakan kembali untuk saya boleh ada di tengah umat-umat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus di tempat ini. Ya, khususnya hamba yang saya kasih, hamba yang saya hormati, hamba yang membuat sebuah inspirasi di dalam hidup saya juga. Ya, ini Ibu Pastor Eli yang sudah mempercayakan untuk pagi hari ini untuk saya boleh ada di tengah umat-umat Tuhan yang dikasih Tuhan di tempat ini. Siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Siap diberkati? Siap membawa kemenangan? Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal ke-8. Diambil dari ayat ke-30 sampai ke-36, perikop atau tema daripada pasal tersebut. Apa saudara? Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Ya, saudara, memang ini bukan dalam suasana kemerdekaan RI ya. Tapi satu hal, berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah sesuatu hal yang real, yang nyata. Bagi setiap orang yang percaya. Bagi angkatan orang benar hari-hari ini. Bahwa kemerdekaan itu sudah terjadi dalam hidup kita. Amin. Bahwa hidup kita sudah mengalami kemerdekaan. Percaya bahwa kita orang-orang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Amin. Nah, tapi saudara, yang harus kita pahami lebih dalam lagi pada pagi menjelang siang hari ini. Kalau engkau di dalam hidupmu ada sebuah kemerdekaan, engkau harus mengerti arti kemerdekaan itu sendiri. Artinya kemerdekaan hidupmu sudah terlepas. Hidupmu sudah terbebas. Hidupmu sudah dipulihkan. Hidupmu sudah mengalami sebuah kemenangan. Tapi pada kenyataannya, saudara, ada begitu banyak hidup kita tidak berbicara tentang kemerdekaan dalam hidup kita. Masih banyak orang terikat dalam hidup ini. Masih banyak orang terbelenggu dalam hidup ini. Masih banyak orang terjada dalam hidup ini. Masih banyak orang hidup di dalam segala keadaan yang sepertinya terintimidasi. Apakah ini sebuah arti kemerdekaan? Di mana pembebasan yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya? Di mana kelepasan yang Yesus sudah berikan kuasanya di dalam hidup saudara dan saya? Sehingga hari-hari ini kita tidak ubahnya seperti orang yang dituntun dari segala keadaan yang terpuruk. Sepertinya kita bukan orang yang terbahagia. Harusnya kalau kemerdekaan itu ada kebahagiaan dalam hidup kita. Ada sukacita yang tidak ternilai, saudara. Ya, saya bukan berbicara tentang suatu bangsa, tapi saya pagi hari ini berbicara tentang kemerdekaan dalam hidup saudara dan saya. Berbicara tentang pribadi hidup ini, bahwa hidup ini sesungguhnya adalah sesuatu hal yang penuh anugerah Tuhan, yang sudah mengalami sebuah kemerdekaan, saudara. Ya, nah, tapi yang seperti tadi, di mana ada begitu banyak keterikatan, ya, terbelengguan, apakah ini yang disebut arti sebuah kemerdekaan, saudara? Nah, kita harus memahami. Nah, kalau kita kembali membaca ayat 32, coba perhatikan di ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika saya membaca di ayat 32 ini, inilah satu jawabannya.
Kenapa kita tidak bisa mengalami sebuah kemerdekaan yang powerful, saudara? Kenapa kita tidak bisa mengalami sebuah kelepasan, pembebasan yang benar-benar kita orang yang terlepas, terbebas? Bukan karena kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan itu sudah ada dalam hidup kita. Tapi ini yang jadi masalah pertanyaannya. Kalau di sini dikatakan bahwa kamu tahu bahwa kamu tahu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Jadi kunci daripada sebuah kemerdekaan, kelepasan, kebebasan, kemenangan itu di dalam kebenaran. Tidak ada kata lain selain kebenaran. Hari-hari ini, sudahkah engkau hidup di dalam sebuah kebenaran? Bukan hidup dalam sesuatu yang melakukan kebenaran. Banyak hari-hari ini orang terjebak hidup dalam melakukan kebenaran. Tapi bukan hidup dalam kebenaran, saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Dan saya memberikan tema pada pagi menjelang siang ini lewat persekutuan doa PD Victory. Stop melakukan kebenaran, tapi hiduplah dalam kebenaran. Amin. Ada begitu banyak orang hari-hari ini disibukkan dalam hidupnya melakukan kebenaran, saudara. Sama-sama benar, tapi ada sebuah perbedaan. Yang harus benar-benar kita membuka mata kita lebar-lebar, membuka hati kita lebar-lebar. Melakukan kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu sebuah hal yang sangat berbeda, saudara. Ya. Kenapa? Kalau kita mau menelusuri dan benar-benar mau meresponi, ada begitu banyak di dalam hidup kita sama-sama benar, tapi ada perbedaan. Orang yang hidup dalam kebenaran, dalam hidupnya tidak ada kata capek, lelah, beban berat, letih, lesu, tidak ada. Kenapa? Nanti saya jelaskan lebih lagi. Tapi orang yang melakukan kebenaran, ada titik jenuhnya, saudara. Ada batas limitnya. Ada keterbatasannya. Di mana ketika apa yang kau lakukan tidak sesuai dengan kehendak hatimu, tidak sesuai dengan keinginanmu, maka engkau akan hidupmu kembali lagi ada sesuatu hal yang mengusik imanmu. Mengusik kepercayaanmu. Mengusik perjalanan spirit rohanimu. Karena engkau berjalan di dalam melakukan kebenaran. Bukan hidup dalam kebenaran. Nanti saya lebih jelaskan lagi, saudara. Sebab itu, kalau hari ini kau ada di PD Victory sebagai orang-orang yang terbahagia di dunia ini. Stop melakukan kebenaran, tapi hiduplah dalam kebenaran. Ya, kita tahu bahwa hari-hari depan ini bukan hal yang mudah untuk kita lalui. Tapi percaya, orang yang hidup dalam kebenaran pasti semakin di bawah Tuhan, terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali. Tidak akan semakin turun, saudara. Nah, sebab itu, apa kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu yang seperti apa? Kenapa ada sebuah perbedaan melakukan kebenaran dan hidup dalam kebenaran? Jelas beda, saudara. Jelas beda. Ya, kita mau melihat. Yang pertama, berbicara hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kita boleh membuka dalam kitab Yohanes pasal 14. Di ayatnya yang 17, saudara. Sepertinya saya selesai berkhotbah, ada alarm. Iya dan amin. Amin? Oh enggak. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 17. Mari perhatikan ayat tersebut. Ya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kebenaran artinya ketika kita hidup dalam kebenaran dan kebenaran itu ada dalam hidup kita, bahwa hidup kita sesungguhnya dipenuhi dan dikuasai oleh roh kebenaran, yaitu
Roh Kudus. Amin. Nah, kalau ada hidup kita dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, apa bisa capek dalam hidup ini? Apa bisa lelah dalam hidup ini? Apakah bisa di tengah jalan kita merasakan sebuah keputusasaan? Roh itu penghibur. Roh itu kekuatan. Amin. Roh itu menyelamatkan. Roh itu penolong. Nah, kalau hidup kita dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, artinya tidak ada sesuatu hal yang bisa merobohkan hidup kita. Yang tidak bisa melemahkan hidup kita, apalagi menjajah hidup kita. Membelenggu kita. No, tidak akan terjadi. Kalau hidup kita dikuasai oleh, dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya roh ini yang bergerak dalam hidup kita. Tapi orang yang melakukan kebenaran, itu beda saudara. Maka ada firman Tuhan dikatakan apa? Berawal dengan roh, berakhir dengan daging. Kenapa saudara? Banyak orang mengawali hidup ini ingin hidup dalam kebenaran. Tapi akhirnya terjebak melakukan kebenaran. Karena kalau melakukan kebenaran itu berbicara daging. Ketika dalam ibadahmu, kau datang pada Tuhan, ada begitu banyak motivasi-motivasi yang berbicara tentang daging. Tentang keinginanmu, tentang kehendakmu. Karena engkau melakukan kebenaran. Buktinya apa? Ada begitu banyak ketika kita dalam satu titik, merasa kita tidak dijawab oleh Tuhan segala pergumulan kita. Segala proses realita hidup yang kita jalani. Sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada kita. Disitulah kita mulai merasakan bahwa Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Bahwa Tuhan tidak adil. Bakal porsi yang sangat mengerikan kita menyalahkan Tuhan. Nah, ini orang yang terjebak dalam melakukan kebenaran. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran, hidupnya seluruhnya dipimpin, dikuasai oleh roh kebenaran itu. Ya, ibadahmu tidak ada motivasi apapun. Apa yang kau tabur di hadapan Tuhan tidak ada motivasi apapun. Tidak ada perhitungan, tidak ada kalkulator. Tuhan, apa yang aku beri, apa yang aku sudah lakukan. No, tidak ada kata seperti itu. Kalau ada dalam hidupmu berkata seperti itu, jangan-jangan kau belum hidup dalam kebenaran. Kau masih dalam porsi melakukan kebenaran. Dan orang melakukan kebenaran hari-hari ini pasti dalam ambang titik tertentu dia akan capek dan lelah. Maaf kata, sekalipun hidupmu sudah kau berikan untuk melayani Tuhan. Tapi kalau porsi hidupmu kau berikan melayani Tuhan karena melakukan kebenaran, saya yakin dan percaya akan ada banyak kelihatan di dalam hidupmu yang menyimpang. Ada begitu banyak yang berjalan dalam hidupmu yang akan berbelok. Tapi kalau engkau hidup di dalam roh kebenaran, di dalam hidup kebenaran, roh itu tidak akan pernah membelokkan hidupmu. Roh itu akan semakin membuat engkau lurus di dalam jalan hidupmu. Tidak akan membuat engkau menyimpang ke kanan ke kiri. Dia akan membuat hidupmu peka apa yang kau harus ambil langkah dalam hidupmu berjalan. Amin. Tidak akan membuat hidupmu sesuatu hal yang imanmu semakin ke kanan ke kiri. Saudara. Maka saya pernah mendengar ada begitu banyak orang datang pada saya ketika mereka sharing, kan mereka bertanya, kenapa ya Pak? Tapi sebetulnya pembicaraan ini membuat telinga saya panas. Ya, kadang saya pingin, waduh orang ini mulutnya pingin saya sambel. Saudara. Kenapa dia ngomong gini? Pak, kenapa ya orang yang mengenal Tuhan tidak jauh lebih baik daripada orang yang tidak mengenal Tuhan? Setuju gak kata ini? Gak setuju kan? Duh, kok setuju saudara? Harusnya gak setuju saudara. Kebaikan, kebenaran itu mutlak milik orang percaya. Tapi yang mengurungkan saya berniat untuk menyambel mulut orang itu. Karena kenyataannya seperti itu. Ada begitu banyak kita lihat. Ternyata ditelusuri kehidupannya. Bukan hidup dalam kebenaran, tapi melakukan kebenaran. Beribadah itu baik gak? Baik.
Melayani itu baik gak? Baik. Menabur itu baik gak? Perpuluhan itu baik gak? Baik. Bersosial baik gak? Baik. Tapi baik itu tidak cukup. Karena kalau kau melakukan kebaikan itu melakukan kebenaran, bukan hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran, ibadahnya, pelayannya, taburannya, perpuluhannya, semua yang dia berikan, itu roh yang menuntunnya, bukan dagingnya. Kalau daging nuntun apa? Melayani supaya ada dilihat orang, dipakai. Waduh luar biasa. Ya, wah sekarang hebat. Mungkin seperti itu. Menabur juga akan banyak porsi yang akhirnya kita sepertinya dilihat manusia. Tapi kalau roh itu yang menuntun kita di dalam semua itu. Orang mau nilai apa dalam hidup kita, kita gak akan terusik. Kita gak akan terkecoh. Karena yang menilai bukan manusia, tapi Tuhan. Manusia boleh melihat paras dan rupa, tapi Tuhan melihat hati. Tapi apa? Kalau kita mulai terusik, ya perhatikan kita mulai terusik, kita mulai marah, kita mulai kecewa. Paling susah kan jadi manusia ya. Sudah lakukan yang baik masih dicela saja. Betul enggak? Tapi kalau hidupmu dalam kebenaran, engkau tidak akan terusik. Kalau engkau melakukan kebenaran, engkau terusik, engkau marah, engkau kecewa, engkau sakit hati. Kurang ajar orang ini. Gak tahu siapa gua. Waduh, mulai sombongnya kelihatan. Tapi kalau hidupmu dalam kebenaran, semua itu gak akan terusik. Karena bukan dagingmu yang melakukan, tapi rohmu. Dan roh itu menter, saudara. Roh itu kebal. Mau diserang kayak apapun gak bisa, saudara. Amin. Tapi kalau engkau mulai terkecoh, mulai engkau terusik. Kenapa orang ini berbuat seperti ini kepada saya ya? Kenapa? Itu daging mulai ngomong. Bukan rohmu. Karena roh tidak akan membuat engkau semakin kecewa. Roh itu penghibur, kekuatan. Sahabat yang baik. Amin. Roh itu akan memberikan kekuatan di dalam hidupmu. Dia akan menutup telingamu dari segala apapun yang kau dengar tentang sesuatu hal yang negatif. Amin. Sebab itu, orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Orang yang hidup dalam kebenaran artinya dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau hidupnya dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, tidak ada kata kemarahan, kejengkelan, ketidakadilan yang kau dapatkan. Sesuatu itu tidak akan marah, saudara. Karena apa? Ketika kau hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kau melakukan kebenaran, engkau tidak bisa terima, saudara. Ya, hidup ini kan selalu diperhadapkan orang-orang yang bencekno, toh. Benar nggak? Bencekno. Itu bahasa Inggris yang terindah dalam Surabaya ini. Bencekno. Rasanya orang ini, wah, mau dipites aja gitu. Saya satu hal, kabar gembira. Itu gitu-gitu itu alatnya Tuhan loh, amin. Ya, untuk membentuk kita saya katakan. Tidak perlu kita kecewa. Sadar nggak? Kadang kita yang bencekno. Ya, jangan merasa hidup kita baik benar. Benar menurut siapa? Menurut dirimu. Menurut Tuhan belum. Kadang kita yang bencekno. Nyebelin juga. Kadang kita juga dipakai untuk memproses orang lain. Tapi engkau mau jadi alat pemproses atau diproses itu aja. Kuncinya. Kalau hidup dalam kebenaran, hidupmu tidak akan ada pembelaan. Pembelaan itu haknya Tuhan, bukan hakmu. Keadilan itu milik Tuhan, bukan milikmu. Kau mau diperlakukan apa, kau mau seperti apa. Kalau engkau benar-benar hidup dalam kebenaran, roh itu akan menjadi kekuatan. Bukan makin membuat engkau semakin nelongso, mengasihani diri, menangis. Tapi roh itu malah menghibur engkau, malah memberikan sukacita, malah memberikan damai sejahtera. Amin. Roh itu tidak akan membuat engkau semakin terpuruk. Roh itu akan semakin membawa engkau terbang tinggi bagaikan burung rajawali.
Amin. Coba kita baca satu ayat lagi saudara. Di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu apa saudara? Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu apa saudara? Hal-hal yang akan datang. Suatu hal yang luar biasa dan ajaib saudara. Jadi orang kalau hidup dalam kebenaran, hidupnya dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Gak perlu khawatir dalam hidup ini, gak perlu takut. Hari depan pasti penuh harapan. Ini buktinya, dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Mau dunia, goncangan apapun, sesulit apapun yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu tidak akan membuat hatimu terusik. Kalau kau hidup melakukan kebenaran, terusik saudara. Waduh gimana ya? Ini ke ekonomi sekarang lagi susah, semua susah, ini begini. Wah, hidup apa yang kau lihat, itu kau diintimidasi terus, dagingmu terus disentil sama iblis. Tapi kalau kau hidup dalam kebenaran, Roh Kudus itu akan bilang, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Hari depan pasti penuh harapan. Masa depanmu tidak akan pernah hilang. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Kalau engkau hidup berjalan di dalam kebenaran. Bukan melakukan kebenaran. Ya. Tidak akan penuh khawatir mau dunia kayak apa. Ya. Seperti tadi pujian. Ku bersyukur Tuhan. Isinya bersyukur saja saudara. Memang untuk hidup dalam kebenaran itu gak mudah saudara. Nanti kita masuk lebih lagi bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran. Sehingga hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus ada dalam hidup kita. Dia yang menguasai, yang menuntun, yang memimpin, yang memenuhi, yang mengelola hidup kita. Amin. Ya. Jadi yang pertama hidup dalam kebenaran adalah dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Tidak akan ada kemarahan dalam hidup ini. Tidak ada kekecewaan dalam hidup ini. Yang ada adalah buah-buah roh yang manis. Yang ada dalam hidup kita. Hati tidak gampang terusik. Hati gak gampang dilukai. Dan kalau hatimu gampang terusik dilukai. Gimana Roh Kudus mau masuk dalam hatimu? Hatimu ini harus dengan buah-buah roh, buah-buah yang manis. Sehingga Roh Kudus itu bisa masuk dalam hatimu sampah tok isinya. Siapa yang mau masuk? Coba saudara saya kasih pemahaman seperti ini. Saudara kalau tinggal di sebuah keluarga itu mau keluarga, mau orang terdekat, orang yang terpercaya dalam hidupmu. Mungkin ketika engkau mau ke suatu tempat untuk menginap di sebuah keluarga yang kau kenal. Gak tahu itu siapa, kerabat atau orang yang terdekat. Tapi kalau keluarga ini isinya cekcok melulu. Ya ribut melulu, omongannya kasar. Ya, masalah kecil jadi besar. Mungkin dia gak berkonflik denganmu. Tapi sekitarnya seperti itu. Apa engkau damai sejahtera? Kalau bisa jangan sampai satu malam deh. Berapa jam aku tak pindah hotel aja. Ini keluarga model apa? Marahin anaknya, ribut sedih, dikit aja kayak ribut perang Vietnam. Rebut saudara. Kayak begini mana enak tinggal. Benar gak? Saya yakin kalau keluarga seperti ini mukanya kayak pepaya lonjong semua. Mau di makeover kayak apa tetap kayak pepaya yang lonjong. Ya mau makeovernya sampai ke Itali tetap mukanya akan kelihatan. Karena spirit dalam keluarga itu sangat-sangat bisa tertransfer saudara. Kalau keluarga spiritnya penuh dengan damai sejahtera. Mukanya biar gak di makeover, tetap ada sesuatu hal yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, ya
Bukan, oh ini modelku memang sudah kayak gini keturunan. Iya, keturunanmu keturunannya penuh konflik. Kalau keturunanmu tidak penuh konflik, saudara, mukanya beda, saudara. Ya, biar mukanya orang bilang, oh muka kayak gini ini muka yang sadis. Tapi begitu dekat, oh enggak, orangnya beda loh. Karena ada sesuatu yang diubah dari dalam, bukan dari luarnya, saudara. Ya, banyak orang diubah di luarnya, wah beautiful. Tapi like ngomong, waduh, silat kayak kalah tajam, saudara. Ya. Sampai orang lihat, waduh, biar lu cantik kayak apa, gua juga ngeri dekat lu. Betul nggak? Nah, begitu juga saudara. Kalau Roh Kudus mau tinggal di dalam diri kita, harus ada buah-buah yang manis, yang enak didengar, yang sedap. Amin. Sehingga Roh itu mau tinggal dalam hidup kita, dalam isinya bosok-bosok tok. Sampah, siapa yang mau tinggal? Lari Roh Kudus. Bakal Daud pernah berkata, aku tidak takut hajaran atau didikan Tuhan. Yang aku takutkan Roh Tuhan menjauh daripadaku. Amin. Jangan sampai Roh Tuhan menjauh daripada hidup kita. Karena ada begitu banyak konflik dalam hati kita yang kita tidak pulihkan. Yang kita tidak selesaikan. Kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kemerdekaan itu sudah terjadi. Amin. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Bukan melakukan kebenaran. Hidup dalam kebenaran artinya dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua yang harus kita pahami lagi, saudara. Kita buka dalam satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa saudara? Kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, hidup dalam kebenaran, engkau harus pahami dan mengerti dalam-dalam hidupmu adalah hidup kasih karunia. Amin. Ya, hidupmu yang dulu penuh dengan segala pelanggaran, yang penuh dengan segala sesuatu yang kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena penebusan Kristus, karena kasih karunia itu sendiri, cuma-cuma diberikan dalam hidupmu. Jadi hidupmu itu adalah hidup kasih karunia. Nah, engkau harus memahami apa kasih karunia itu. Kasih karunia itu dalam, saudara. Sangat luas artinya. Bukan hanya engkau tidak layak dilayakan. No, bukan hanya sebatas itu. Tapi kasih karunia berbicara hidupmu ada destination-nya Tuhan, ada tujuannya Tuhan. Ada maksud Tuhan, amin. Ada rancangannya Tuhan. Nah kalau kau tahu ada rancangan Tuhan, ada tujuan Tuhan dalam hidupmu, apapun yang kau diperhadapkan hari-hari ini dalam hidupmu, mau itu keluarga yang membuat engkau tidak enak yang kau lihat, ya, yang membuat engkau kecewa, sakit hati, apapun, saudara, itu ada tujuan dan maksud Allah dalam hidupmu. Ya, Tuhan ingin memakai hidupmu. Hidup ini dasarnya adalah pelayanan. Melayani. Bukan melayani seperti saya di mimbar begini, seperti gembala saudara Bu Eli, bukan hanya seperti itu. Melayani itu artinya seluruh hidup kita ada sesuatu yang Tuhan mau pakai. Ada tujuan Allah dalam hidup kita. Mau itu suami yang benceno, istri yang benceno, anak-anak yang gimana, orang tua kayak apa, mertua kayak apa. Semua ada tujuan dan maksud Allah dalam hidupmu. Karena hidupmu adalah hidup kasih karunia. Ya, ada tujuan Allah. Ya, tidak tahu engkau dipakai untuk menyelamatkan, untuk memberitakan kebenaran. Tidak tahu tujuan Allah mau apa. Seperti saya dulu nggak ngerti. Saya anggap orang seperti saya udah finish, sudah tamat. Hidup yang sudah tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Ternyata ada maksud Tuhan, tujuan Allah dalam hidup saya. Sehingga saya boleh melihat sebuah keluarga. Di dalam hidup keluarga saya boleh dimenangkan ketika saya menyerahkan hidup sama Tuhan. Semua ada maksud dan tujuannya, saudara. Yang kita nggak paham. Dan juga ada sesuatu tujuan dalam diri kita yang secara pribadi. Coba buka pendengaran telinga kita tajam-tajam pada pagi menjelang siang hari ini. Saudara, satu hal ya. Mau engkau mengalami manifestasi kuasa Roh Kudus berjam-jam. Mau engkau berdoa berjam-jam.
Mau engkau sering membaca Alkitab, itu tidak akan mengubah karakter kedewasaan di dalam hidupmu. Mau engkau dipakai Tuhan kayak apapun, itu tidak akan membentuk kedewasaan karakter dalam hidupmu. Yang bisa membentuk karakter kedewasaan dalam hidupmu apa? Proses ujian hidup. Mau engkau dilawat Tuhan berjam-jam kayak apa ya? Waduh, sampai menari, sampai waduh kayak mau terbang tinggi. Mari ngono sombongnya kayak apa? Lek mari dilawat Tuhan. Wah, dipakai Tuhan uang kue kayak apa? Tapi lek wis kena masalah, kelepek-kelepek. Itu artinya karaktermu sedang dibentuk, didewasakan. Karena Tuhan sedang menjadikan kau manusia yang excellent, yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Amin. Jadi jangan merasa kalau kau sudah dipercayakan kau bisa merasakan manifestasi kuasa Roh Kudus berjam-jam, artinya hidupmu sudah di dalam ambang kebenaran. Belum tentu, saudara. Kalau kau hidup dalam kebenaran, proses itu engkau terima. Engkau belum akan nolak proses karena engkau tahu hidupmu adalah hidup kasih karunia. Proses itu bukan untuk satu hal yang kau takuti. Proses itu bukan satu hal untuk membuat engkau hindari. Tapi semakin engkau bersyukur engkau dipercayakan proses. Karena mata Tuhan tertuju dalam hidupmu. Kalau mata Tuhan tertuju dalam hidupmu, berarti hidupmu spesial di mata Tuhan. Amin. Kalau hidupmu spesial di mata Tuhan, proses apapun jangan pernah takut. Karena ada Roh Kudus dalam hidupmu. Kecuali kalau engkau melakukan kebenaran, kau gak bisa terima. Maka banyak hari-hari ini orang mengkaitkan dengan apa yang dia sudah perbuat sama Tuhan. Termasuk ketika dia sudah berikan, aku udah melayani di PD Victory loh. Aku udah nabur habis-habisan di PD Victory. Kenapa Ci Eli kok ujianku kok makin tambah, kok makin begini. Semakin kau ngomong begitu, kemuliaan Tuhan dicuri oleh iblis. Semakin menghambat, iblis semakin bekerja. Tapi kalau engkau dengan santai kau menjawab, aku bersyukur. Semakin aku melayani Tuhan, semakin aku memberikan hidupku sama Tuhan, proses ini semakin dekat. Berarti Tuhan sudah mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidupku. Setia dalam perkara kecil, Tuhan memberikan perkara yang besar. Amin. Ya, sehingga dalam hidup kita bukan sesuatu hal yang perlu kita takutkan karena kita tahu ada kasih karunia tujuan Allah. Seperti apa yang pernah dikutip oleh Rasul Paulus ketika dia mengalami sesuatu dalam hidupnya, ya. Yesus berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi hari-hari ini yang kau merasa lemah dalam apapun, kau percaya justru kuasa Kristus menjadi sempurna dalam hidupmu. Jangan terus engkau makin lemah, kau merasakan hidupmu seperti orang yang teraniaya, tidak berdaya. Kau semakin seperti orang yang diinjak-injak. Kau tidak merasakan sebuah harga diri dalam hidupmu. Harga diri bukan milikmu tapi milik Tuhan. Amin. Saudara, gak usah takut. Apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, itu ada maksud dan tujuan Allah dalam hidupmu. Karena hidupmu adalah kasih karunia. Ya, kalau engkau terusik dengan kelemahanmu terus seperti saya dulu, bagaimana kau akan melihat kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan, sesuatu yang besar yang Tuhan sedang percayakan dalam hidupmu. Engkau telah sibuk dengan kelemahanmu. Iblis bersuka cita bersorak-sorai. Tapi kalau engkau terus dalam power, engkau tahu bahwa hidupku adalah hidup kasih karunia. Iblis juga capek kok. Dia akan pergi. Dia akan cari mangsa yang lain. Karena dia juga gak banyak waktu. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Jadi dia berlomba-lomba. Kalau hidupmu menter dengan masalah, wah iblis pergi saudara. Tapi kalau engkau sedikit-sedikit mengeluh dan apa, wah iblis sedang melihat, sedang mempertontonkan engkau. Apalagi ya saya tadi didampingi Ibu Liana ke sini. Bu Liana pernah berkata, kenapa ya? Kadang kita lihat orang yang tidak jauh, apa itu seperti kita sudah benar-benar berdoa di hadapan Tuhan, benar-benar setia. Tapi kok kita tidak mengalami seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, kayak enak banget. Saya katakan, iblis hari-hari ini justru ya, saudara, meninakpupukkan dengan segala sesuatu yang dunia cari. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang dicari kekuasaan berkat. Itu yang iblis setelah hari-hari ini sedang sodorkan. Karena orang semakin dalam hal itu gak akan menyadari bahwa hidupnya butuh kebenaran. Hidupnya butuh diselamatkan.
Hidupnya butuh hidup yang kekekalan. Amin. Jadi nggak usah iri saudara. Ya, nggak usah. Roh Kudus pasti akan ingatkan kau. Roh Kudus yang menjadi penghibur dalam hidupmu. Amin. Ya, jangan terus engkau merasa hidupmu semakin terpuruk. Engkau tahu kau sedang dibentuk. Mungkin Tuhan mempercantik hidupmu. Ya, nggak ada. Ya, apa makeover yang dunia lakukan itu sempurna. Yang paling sempurna makeovernya Tuhan. Mau kau keluar uang miliaran apapun buat merubah semua, tidak ada sempurna. Ya, pasti kau akan kurang. Oh, kurang ini, kurang itu. Setiap tahun ganti ini, ganti itu, lama-lama kayak Donald Bebek, saudara. Jujur. Tapi kalau makeovernya Tuhan, Tuhan itu bukan mempercantik dari luar, tapi dari dalam. Ya, mungkin mukamu tidak sesuatu loh gitu. Tapi dirimu sesuatu loh, orang di sampingmu itu loh merasakan. Bukan raut wajahmu, bukan fisiklimu yang sesuatu loh, bukan. Tapi dirimu ini, dalammu ini loh sesuatu loh. Sehingga orang di sebelahmu itu merasakan sebuah ketransferan. Ada buah-buah roh. Ada sesuatu karena Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Amin. Ya. Jadi yang kedua saya bilang hidupmu adalah hidup kasih karunia. Nah, cukup dua ini ya. Kita mau lihat bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran. Ada 3 hal untuk kita menuju hidup dalam kebenaran. Yang pertama saudara, ada satu ayat yang menjadi favorit. Ya, ayat ini sering kita katakan sampai bisa di luar kepala. Saya sebutkan ayat ini pasti saudara langsung katakan. Di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan ke yang dieleng apa? Ditambah no. Ya, lek cari langkuk se tambah no Tuhan. Di luar kepala alias nggak nyantol, saudara. Saudara, kalau engkau mau hidup dalam kebenaran, tadi saya sudah bahas keberuntungan orang hidup dalam kebenaran. Hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Hidupnya tidak akan capek, lelah, tidak akan terluka, tidak akan tersayat-sayat apapun. Ya, orang marah itu wajar. Tapi sampai marahmu menjadi sesuatu yang mengerikan. Di sini kayak malaikat Gabriel. Pulang disentil dikit kayak malaikat Lucifer. Tidak akan terjadi seperti itu saudara. Tidak akan. Ya, saya pernah mengalami satu penganiayaan. Sesuatu hal yang seumur hidup yang tidak pernah saya lupakan saudara. Wah, kelihatannya kalau ngomong kayak malaikat Gabriel. Begitu saya dekat kayak malaikat Lucifer saudara. Tahu siapa itu? Ya, seseorang yang berharga di mata Tuhan. Ya, dan saat ini saya katakan saudara satu hal. Ya, pada siang hari ini. Carilah kebenaran. Mencari, apa mencari kebenaran itu? Mengisi, memenuhi, dan mengenal. Ya, mengisi, carilah firman itu dalam hidupmu. Kita lihat Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Jadi mencari kebenaran artinya mencari, mengisi, memenuhi, dan mengenal kebenaran. Ya, hari-hari ini banyak ya program baca Alkitab rame-rame. Setahun bisa habis 2 kali. Prosomu firman ki balapan be. Ngalang-ngalai pendeta ay. Saudara, mau kau baca berapa pasal pun, ya, kalau itu tidak menjadi sesuatu kehidupan, kebutuhan, itu tidak akan menjadi nutrisi yang bagus dalam hidupmu. Jangan-jangan kebenaran akan menyombongkan hidupmu. Banyak orang merasa dirinya paling benar, paling oke. Tapi kalau kau mencari, memenuhi, mengisi, memenuhi, dan mengenal, itu artinya engkau sedang tahu hidupmu butuh nutrisi, yaitu firman. Ya, makanan itu kebutuhan enggak? Ada orang manusia ini minum tok enggak makan? Enggak ada saudara. Semua pasti makan.
Artinya firman itu makanan, nutrisi. Kalau engkau mengisi dan memenuhi dan mengenal apa yang engkau masukkan dalam hidupmu, sesuatu yang luar biasa. Bukan kau cari doa di mana-mana. Tadi kan Roh Kudus bilang, hari depan dia akan kasih kamu tahu. Anak Tuhan tidak perlu ramalan. Yang kau percaya hidupmu dalam tangan Tuhan indah pada waktunya. Segala sesuatu apa yang Allah taruh dalam hidupmu itu mendatangkan kebaikan. Jadi istilahnya dalam hidupmu nggak perlu ramalan. Kau percaya aja. Janji firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau engkau makin banyak mengisi hidupmu dengan firman, memenuhi hidupmu dengan firman, mengenal firman lebih dalam, maka hidupmu adalah sesuatu hal yang hidup dalam kebenaran. Saudara, keberuntungan selalu ada dalam hidupmu, saudara. Saya percaya tidak ada, ya orang kalau susah itu wajar. Tapi kalau kesusahanmu menjadi sesuatu hal yang sampai bertubi-tubi, sampai sepertinya jatuh tergeletak, itu tanda tanya. Pelayananmu luar biasa, ibadahmu luar biasa. Penaburanmu luar biasa, tapi kok hidupmu kayak begini. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita loh, satu hal. Bagi orang yang setia mencari Tuhan, jeripayanya tidak akan pernah sia-sia. Tapi kalau sepertinya jeripayamu sia-sia itu tanda tanya. Jangan-jangan kau bukan hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Makanya semua apa yang kau buat itu sia-sia. Tidak ada sesuatu hal yang mendatangkan dalam hidupmu yang mengubah, menerobos, berimpact dalam hidupmu. Amin. Ya. Seperti saya pernah melihat satu firman Tuhan. Kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Coba kita boleh melihat. Tentang manusia, keadaan manusia akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Perhatikan di sini perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang manusia akan mencintai dan mereka akan membual menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan apa saudara? Ibadah. Tapi pada hakikatnya mereka mengungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi kau anggap ibadah itu sebagai sesuatu selingan dalam hidupmu. Memenuhi waktu yang kosong, salah besar. Setiap ibadah itu punya respon kuasa Tuhan yang akan mengubah hidupmu. Saudara. Ya. Jadi pagi menjelang siang hari ini satu hal yang harus kita tahu. Mengisi dan mengenal kebenaran di dalam hidup kita. Ya, bahwa firman itu adalah sebuah kebutuhan, kehidupan. Ya, bukan sesuatu yang dilombakan bisa setahun sampai 5 kali habis. Tapi kalau itu tidak nyantol di luar kepala sama juga bohong. Firman ini kehidupan. Coba saudara kalau nggak percaya, saudara berdoa. Apa yang menjadi titik masalahmu? Di firman itu ada semua. Ada firman semua. Kekuatan semuanya ada, saudara. Kekayaan firman ini. Coba kita lihat dalam kitab Matius pasal 5 ayat 6. Mari kita perhatikan. Ya, dikatakan dalam kitab Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena mereka akan dipuaskan. Saudara, kita nggak akan lapar. Ya. Makanya kalau sampai ada yang lapar, tambahkan Tuhan, tambahkan berarti itu lapar hidup. Nggak ada firman. Orang kalau ada firman itu kenyang, saudara. Dia nggak akan khawatir, nggak akan takut. Sebab dia tahu hari depan dijamin oleh Tuhan. Harapannya tidak akan pernah sia-sia. Seburuk apapun kondisimu, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan hidupmu. Tidak akan Tuhan membawa engkau jatuh tergeletak.
Ya, kadang ketika kita memilih kebenaran, iblis itu kurang ajar. Dia intimidasi. Kamu mau lepaskan yang enak ini? Mau lepaskan? Iso tak kon urip? Bisa tak kamu hidup? Jangan tinggalkan ini yang membuat kamu hidup, membuat kamu nyaman, membuat kamu enak. Ya. Itu loh lihatan orang kayak gitu aja semi-semi. Antara abu-abu tetap bisa hidup kan. Kamu abu-abu aja kata iblis. Kebenaran tidak ada abu-abu ya saudara. Putih di atas putih, hitam di atas hitam. Saudara, percaya kalau kau hidup kebenaran, Tuhan akan jamin hidupmu. Tuhan gak akan mempermalukan hidupmu. Apalagi sampai membuat engkau jatuh tergeletak, itu gak akan. Saudara, justru kalau engkau hidup abu-abu, saatnya engkau akan dipermalukan. Saatnya engkau akan hidup yang benar-benar hancur. Tapi kalau engkau hidup dalam kebenaran, jangan pernah takut. Apapun saat ini, kau mau berkomitmen, kau mau hidup benar. Percaya Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangannya dalam hidupmu. Percaya saudara. Ya, amin. Yang kedua, ternyata tidak berhenti sampai kita mencari kebenaran. Kita lihat dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara dan demi kemurahan Allah aku menasihkan kamu. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi pembarulah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Satu hal. Yang kedua, kalau engkau sudah mencari, mengisi, memenuhi dan mengenal, melangkahlah dalam imanmu lebih lagi, persembahkan hidupmu. Ya, kalau engkau sudah mencari, mengisi hidupmu dengan kebenaran, persembahkanlah hidupmu, biar Tuhan yang mengelola hidupmu, biar Tuhan yang mengambil alih hidupmu. Jangan engkau takut. Engkau akan dibuat Tuhan bisa membedakan mana kehendak Tuhan atau bukan. Ya, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Tuhan yang mengelola hidupmu. Dia sekali lagi tidak akan pernah mempermalukan hidupmu. Dia pasti akan angkat hidupmu. Saudara, kalau saya ingat hidup saya ya. Dulu saya orang yang banyak saudara direndahkan, di apa, bakal di tempat saya tinggal. Ya. Tapi ketika kita mau memutuskan hidup yang benar, saudara, Tuhan akan membalikan itu 180 derajat. Yang di luar logika kita. Dulu orang yang menghina saya, merendahkan saya dengan kata-kata, waduh gak enak saudara kata-katanya. Kloset, kebun binatang semua keluar. Hari ini berubah 180 derajat perkataannya. Bukan di depan saya. Kalau manusia di depan manusia ngomong itu sesuatu hal yang carmuk ya. Enggak saudara. Ya, kalau saudara misalnya ya cari di tempat saya, cari alamat saya nggak ketemu. Tanya orang di sekitar rumah saya. Pasti dia langsung ngomong, oh itu Bapak Pendeta itu ya gini. Dia bisa tahu loh. Ngomongnya itu positif semua. Padahal dulu ngomongnya itu waduh saudara. Lah isa telinga ini ditutup. Nggak enak banget. Nyakiti, bikin luka banget. Tuhan kalau sudah mengangkat, tidak ada manusia yang bisa menurunkan. Saudara, Tuhan tidak ngangkat itu derajat yang seperti kamu dibuat Tuhan kaya secara materi, enggak. Tuhan akan mengubah cara hidupmu yang berbeda sehingga orang akan melihat. Amin. Kau nggak akan dipermalukan. Seburuk apapun siang hari ini dalam hidupmu, di mata manusia engkau terburuk mungkin. Tapi engkau berharga di mata Tuhan. Percaya engkau di mata Tuhan. Aku sudah dikasih warning kedua lagi. Ya. Jadi harus tahu bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Seburuk apapun, dunia mencela engkau, dunia menghina engkau. Tapi engkau berharga di mata Tuhan. Tidak perlu. Manusia mencelamu itu ada limitnya. Tapi Tuhan akan engkau angkat. Tuhan akan angkat engkau, tidak ada limitnya. Hari ini kau dicela, nanti Tuhan angkat engkau. Waduh luar biasa. Jadi tidak usah takut kalau kau mau hidup dalam kebenaran. Tinggalkan semua, melangkah dalam kebenaran. Tuhan pasti angkat hidupmu. Ya,
Tuhan akan ikat hidupmu. Jangan engkau supaya dihargai manusia dengan segala sekelumit aksesoris dalam hidupmu yang membuat manusia bisa kamu menutupi kesalahanmu, menutupi dosamu, menutupi topengmu. Percuma, itu ada limitnya. Suatu saat terbuka engkau malah malu. Gitu loh. Tuhan gak akan membuat engkau malu kalau engkau hidup dalam kebenaran. Tapi kalau engkau berusaha untuk meyakinkan orang di sekitarmu bahwa engkau orang yang sesuatu gitu loh. Suatu saat ada topeng yang terbuka, saudara. Malu, saudara. Amin. Tapi kalau engkau serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan, kau dibentuk Tuhan, dipercantik Tuhan, Tuhan akan meninggikan hidupmu. Ya, amin. Jadi nggak usah merasa hidupku nggak berharga. Kalau aku buka hidupku, apa kata dunia? No. Dulu ketika saya melepaskan, saya mau hidup benar, itu memang nggak mudah. Ya, sebetulnya bukan orang sekitar kita, tapi pikiran kita yang dijajah. Jadi kalau kau mau persembahkan hidupmu, yang pertama pikiranmu kau serahkan sama Tuhan. Perasaanmu kau serahkan. Kehendakmu kau serahkan sama Tuhan. 3 hal ini yang kau serahkan dalam hidupmu. Pikiranmu. Ya, saya berpikir gimana ya. Nanti orang merendahkan saya tidak bisa apa-apa lagi. Tidak. Tuhan tidak akan pernah merendahkanmu dan tidak akan mempermalukan hidupmu. Percaya, saudara. Mungkin kalau sudah belum pernah dengar kesaksian saya, testimoni saya bisa buka di YouTube. Saya ini orang yang sudah hancur, benar-benar hancur, saudara. Dunia itu sudah tidak menganggap saya. Tapi Tuhan boleh pulihkan saya dengan luar biasa, saudara. Bukan materi saya yang diubah Tuhan. Kalau materi dulu saya orang yang hidup dalam dunia malam, setiap hari pegang uang jutaan, puluhan juta, itu sudah hal yang luar biasa. Sudah biasa, saudara. Tapi Tuhan mengubah yang berbeda. Apa yang direndahkan manusia, Tuhan yang meninggikan. Jadi serahkan pikiranmu, perasaanmu dan kehendakmu sama Tuhan. Jangan ketika kau mau menyerahkan hidupmu, pikiranmu selalu dijajah. Bisakah kamu hidup yang gini? Bisa kan? Bilang bisa. Apapun fakta kegagalan, kehancuran dalam hidupku, semua itu tidak akan menggagalkan rencana Allah yang indah dalam hidupku. Pikiranmu kau serahkan sama Tuhan. Perasaanmu kau serahkan sama Tuhan. Biasa kalau mau hidup benar itu dicela, saudara. Saya dulu diginikan sama teman-teman saya. Tenan ta, tobat ta, paling tobat umat. Modelmu koyok ngene ae. Kadang itu bisa nyentuh perasaan sakit, saudara. Tapi tak serahkan sama Tuhan. Ya, kadang kita mau berubah, mau jadi hidup benar. Hati kita itu sering dilukai, betul? Ya. Jadi wurung tobat, saudara, ya. Karena kecewa, karena marah. Wes males ya. Mau hidup benar aja cek soroni. Ya memang, saudara, karena kebenaran itu sesuatu yang berharga. Iblis ingin mencurinya. Jadi hiduplah dalam kebenaran. Serahkan hidupmu dalam kebenaran. Ya, pikiran, perasaan dan kehendakmu serahkan sama Tuhan. Apa yang menjadi keinginanmu? Biar Tuhan yang membuat hidupmu, mengangkat hidupmu. Sehingga tidak ada sesuatu terbatas dalam hidupmu. Amin. Yang terakhir, puji Tuhan Pak, terakhir. Wah, dulu gak terakhir ngono tak delok nang toilet ono ping 1, saudara. Ya. Tapi lek nonton film di bioskop ya, makanya bioskop sekarang itu toiletnya di luar. Zaman saya dulu kan di dalam. Ya, sekarang di luar. Jadi ada salah satu supaya enggak ganggu yang lain. Ini enggak. Bingung, gak iso ngempet. Tapi lek nonton film diempet, endingnya ya apa ya eman kok lah. Tapi lek denger firman Tuhan, ono ae riwari. Enggak, di sini enggak ada kok. Enggak ada yang ngaku maksudnya. Memang kalau firman untuk hidup benar itu susah, saudara. Lah hidup sing janji, wah hidupmu diberkati Tuhan kayak gini, imanmu gini-gini, wah seneng. Hidung ngono, amin, 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 ngono ya. Lah hidup benar, saya dipikir iso tak aku. Aku ki menungso rek, engko tiba meneh tiwas aku janji ambek Tuhan. Enak janji ambek iblis saya abu-abu. Janji ambek Tuhan kan susah toh, nasar toh. Lah janji ambek iblis, terus aku gak wis engko dikon ngangkat tangan hidup benar enggak engko ayo wis guru aku belum bisa. Masih dagingku masih kuat sampai kapan, saudara? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Ojo GR uripmu sik suwi, belum tentu.
Jangan merasa, oh yang umur-umur itu yang sudah bau-bau itu mau dipanggil Tuhan. Siapa bilang saudara? Gak bisa ngomong gitu, malah diperpanjang sama Tuhan. Soalnya cek kan dikon tobat sih. Ya. Ayo kita masuk yang terakhir saudara ya. Puji Tuhan, ngoceh terus kok jami kak mari-mari. Makanya jangan undang pendek pinter cerita kak mari-mari. Kita lihat dalam Yohanes pasal 5. Dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 26. Sampai keliru rek. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur akan kuutus dari Bapa datang, yaitu apa saudara? Roh kebenaran yang akan keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, yang pertama adalah mencari kebenaran, artinya mengisi, memenuhi dan mengenal kebenaran. Dan yang kedua, mempersembahkan hidupmu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa itu? Pikiranmu, perasaan dan kehendakmu. Serahkan sama Tuhan. Dan yang ketiga, beritakanlah kebenaran dalam hidupmu. Ya, kalau kau sudah mempersembahkan hidupmu, beritakan kebenaran. Ya apa? Kayak Bu Eli setiap hari bawa Alkitab kemana-mana, buka firman Tuhan. Gini loh Tuhan bilang firman Tuhan. No saudara. Bukan seperti saya berkhotbah di depan ini. Memberitakan kebenaran. Ya, itu dengan hidupmu. Ketika engkau difitnah, kau dijatuhkan, kau dianiaya. Engkau bersikap selaku kebenaran. Diam. Tuhan yang akan menjadi pembela dan keadilan dalam hidupmu. Sehingga orang yang menyakitimu, orang yang menghancurkan hidupmu akan bertanda tanya. Siapakah engkau ini? Ternyata ada roh kebenaran dalam hidupmu. Yang membenarkan engkau secara pribadi. Yang menghiburmu, yang menopangmu, yang menolong. Itulah engkau sedang memberitakan kebenaran. Dalek kon gak iso trimo, kau ngamuk. Kurang ajariku. Waduh, orang ini. Waduh, lek nang gereja shalom. Manisnya ya. Pulang waduh. Sama keluarga. Ngalang-ngalai Lucifer. Makanya banyak setan di akhir zaman ini tobat ya saudara ya. Kelakuannya menungso luwih setan saudara. Waduh di rumah Tuhan, waduh shalom. Wah iya, waduh. Sampai bikin hati itu gemeter-gemeter. Pulang bikin hati ya, apalagi leus ngono. Bu Eli, itu ya. Besok jangan dijadikan pengerja ya. Besok jangan ada di ini ya. Tapi dah persekutuan. Persekutuanku memiliki nenek moyangmu toh. Milik Tuhan. Ya. Aku gak seneng iku wong sing bencen. Enggak perlu. Kau mau dianiaya, mau diapa. Ini belajar, saya juga belajar. Memberitakan kebenaran artinya. Ketika kau menerima ketidakadilan. Kau diperlakukan, kau dianiaya. Bukan engkau membela. Dan engkau melakukan sesuatu hal. Yang akhirnya mencemarkan kebenaran itu sendiri. Ya, apalagi hari-hari ini banyak iblis sedang mencerai-berai keluarga. Ya, pekolo warisan, fight-fightan, ya sampai orang tua dipenjarakan segala. Itu mana kebenaran? Sok-sokanmu melayani Tuhan, menabur, tapi di keluarga engkau tidak ubahnya seperti orang yang tidak ada kebenaran. Sopo kate tobat nek nonton koyong ini. Saudara. Orang yang paling melihat itu orang di dekatmu. Siapa engkau? Saudara. Ya. Saya bisa buat saudara kecewa enggak? Bisa, saudara. Kayak ya Lukas Pohan nek khotbah kebenaran ini. Mudun tingkah laku gak kenal, omongan ini. Orang bisa kecewa. Walaupun bendino aku nggawa Alkitab, nggawa anu nang dindi. Perkara diundang. Bukan itu saudara. Kau mau ibadah setiap hari, seminggu gak ono bolong. Lek cerita tentang Tuhan, Tuhan baik. Tapi lek nang omah, kurang ajar kon niku ya.
Gak bisa kayak gitu. Ada pengendalian diri. Ada penguasaan diri. Engkau sedang memberitakan kebenaran. Bahwa Yesus ada dalam hidupmu. Gak perlu kau bawa Alkitab. Gak perlu kau memakai nama Tuhan. Sikap hidupmu yang akan menunjukkan kebenaran. Kau diam. Berdoa. Berseru. Mengangkat tangan Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Saudara. Ya. Musuhmu aja pun bisa dimenangkan. Tapi coba engkau lawan. Oh gak terima wong kayak ngono itu. Iblis semakin membuat engkau dicerai-beraikan. Iblis semakin membuat engkau panas. Iblis semakin membuat engkau Iblis sesuatu yang seperti itu. Tapi kalau engkau diam, engkau tetap manis dalam hidupmu. Engkau ada roh pengendalian diri dalam hidupmu. Engkau sedang memberitakan kebenaran. Musuhmu akan bertobat, saudara. Musuhmu akan bertekuk lutut di bawah kakimu, saudara. Musuhmu akan menangis di bawah kakimu. Terima kasih, kau sedang mengajari aku kebenaran. Tapi lah kalau kau fight-fightan, ya, apalagi wanita ya, saya lihat sebagian wanita, tapi di Victory sekarang ya, luar biasa wanita-wanita ini. Saya pernah cerita, keindahan wanita itu apa sih, saudara? Saat kau diam, kau keluarkan air mata. Itu indah kau di mata Tuhan. Tapi wis metu garangi ngalang-alai wong lanang. Apa sih indah? Masih kon ayu ngono dipermakai apa wonge. Kok medeni ini. Tak kira halus mau. Ternyata bukan wanita waria. Tidak, saudara. Seorang wanita keindahannya ketika kau merasa tidak berdaya lemah, Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidupmu. Kuasa Kristus menjadi sempurna dalam hidupmu. Disitulah engkau sedang memberitakan kebenaran. Tidak usah kau membela, melawan apapun. Tidak usah. Hari-hari ini juga banyak yang datang pada saya. Saya ini memang idolanya ibu-ibu juga, saudara. Saya nggak tahu, saudara. Bapak-bapak jaim teko sama saya. Soalnya kita seneni, saudara. Ya. Ibu-ibu itu banyak datang pada saya. Ya saya bilang, udah kamu diam. Apapun. Saya manut ya, sukses, saudara. Kalau enggak manut, ya udah. Hidupnya gitu-gitu aja, saudara. Tapi kalau dia mau manut, hidup dalam kebenaran, Tuhan angkat hidupnya cepat, saudara. Pemulihan terjadi, saudara. Ya. Gak usah membela. Tuhan yang menjadi pembela dalam hidupmu. Tuhan yang menjadi keadilan dalam hidupmu. Apapun itu keluargamu, apapun itu rumah tanggamu. Tuhan pasti menyatakan kemenangan dalam hidupmu. Disitulah kau sedang memberitakan kebenaran dalam hidupmu. Ya. Beritakan kebenaran, belajar. Minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku sabar Tuhan. Kasih aku roh pengendalian diri. Karena kau tahu firman. Kau kan sudah menyerahkan hidupmu. Pasti roh itu akan menguasai hidupmu. Ya. Sampai kalau kamu ngamuk kebablas itu tanda tanya. Duduk Roh Kudus, Roh Kuda. Saudara. Duh, saudara kalau ada Roh Kudus. Mau maki orang ini loh, mulut kayak direm, saudara. Betul gak? Kuatin ngamuk itu loh. Saya pernah, saudara. Ya karena waduh mendedak hati. Kuatin nyemprot itu ya gak iso, saudara. Sampai tak lek roworo kabeh, akhirnya aku nangis sama Tuhan. Nangis tapi lega, saudara. Dipulihkan. Tapi kok iso ya wong sampai nyuruh waduh. Akhirnya apa? Tambah stres, darah tinggi munda, diabetes munda, kolesterol munda, stroke. Salahnya dewe. Ya. Sekarang bukan masalah dance, emosimu tidak terkontrol karena engkau tidak hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran ada pengendalian dan menguasai. Engkau sedang memberitakan kebenaran. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita akhiri, saya undang para pemuji. Saya undang hambanya luar biasa Pak Peter. Wah tambah keren ya. Pak Peter ini ya usianya sama saya itu seenam aku loh. Tapi kok aku ketok tua ya. Harus memuji orang. Saya undang umat-umat Tuhan bangkit dari tempat dudukmu dalam hadirat Tuhan. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Silararamaya.
Biarlah setiap bait pujian ini boleh menjadi satu respon sesuai dengan kebenaran yang Tuhan mau pada siang hari ini. Dengan sikap hatimu menjadi satu perkataan iman di dalam hidup. Engkau mau hidup dalam kebenaran. Sekilara. Silara. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Yes Lord. Ku hidup kehendak-Mu. Katakan, ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Yes Lord. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. saudara, ketika engkau datang melangkahkan kakimu ke persekutuan doa Victory, mungkin engkau dalam satu titik ambang terlemah dalam hidupmu sebagai manusia. Ataupun mungkin dalam satu titik terberat dalam hidupmu sebagai manusia. Ada begitu banyak realita hidup, proses yang kau lalui hari-hari ini dalam hidup. Sepertinya kau dalam sebuah kelelahan dalam hidupmu. Engkau dalam sebuah keletihan dalam hidupmu. Bahkan engkau dalam sebuah kebimbangan iman yang kau sedang lalui dengan keadaan kondisi hidup. Kau tidak tahu harus berjalan seperti apa. Mungkin ada begitu banyak pintu yang tertutup. Mungkin ada begitu banyak pintu yang terkunci. Mungkin kau tidak tahu bagaimana cara untuk membukanya. Bahkan kau sudah mendobrak pintu itu untuk berusaha untuk keluar dari keadaan itu. Ada begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran yang kau rasakan. Tapi siang hari ini, kebenaran firman Tuhan sudah menyatakan dalam hidupmu. Hiduplah dalam kebenaran. Bahwa roh itu yang akan mengambil alih dalam hidupmu. Yesus yang akan menguasai hidupmu. Yesus yang akan membuat engkau bertahan. Yesus yang akan membuat engkau keluar dari pintu itu. Yesus yang akan membuka kunci itu dalam hidupmu. Sikilara rabayara. Saat ini dalam hatimu, jangan melihat ke kanan ke kiri. Proses iman terjadi pada siang hari ini. Ketika engkau mau beriman di hadapan Tuhan. Kau mau serahkan hidupmu. Hidup dalam kebenaran. Arahkan tangan kananmu di hadapan Tuhan. Tangan kirimu kau taruh di dadamu. Arahkan tangan kananmu. Shilara rabayara lapas sakara takayara lapas sakara. Bapa, kau lihat setiap umatmu di tempat ini. Yang sedang mengarahkan hati, pikirannya di hadapanmu untuk mengangkat tangannya. Untuk berkomitmen mengambil sebuah keputusan hidup dalam kebenaran.
Sikilara rapayara lapas sakatakayara lapai. Sesungguhnya kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Pembebasan terjadi dalam nama Yesus. Segala ikatan sudah dilepaskan. Segala belenggu sudah dilepaskan. Segala susah sudah dihiburkan. Pengharapan sudah diberikan. Dan yang sakit sudah mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Dan segala pergumulanmu, bahwa engkau memiliki Allah yang sanggup menjauh segala perkara. Tidak ada satu perkara yang mustahil. Tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin bagi Dia. Percaya siang hari ini, ketika kau mengambil keputusan hidup yang benar, engkau akan melihat apa yang Tuhan mau taruh hari-hari ini dalam hidupmu. Apa yang Tuhan mau pimpin dalam hidupmu. Percayalah, hidupmu adalah hidup yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Tidak akan membuat hidupmu capek dan lelah. Ketika kau benar-benar hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, berkati setiap umatmu PD Victory di tempat ini Bapa. Kami percaya umat-umat yang penuh dengan kemenangan bakal lebih daripada pemenang Bapa. Kemerdekaan itu sudah terjadi siang hari ini. Kemerdekaan itu sudah dinyatakan pada siang hari ini. Kemerdekaan itu sudah diekspresikan pada siang hari ini. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang tidak berharga di hadapanmu. Semua kita berharga di hadapanmu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati PD Victory ini Bapa. Kami percaya persekutuan doa ini akan menjadi persekutuan doa yang berimpact bagi kota Surabaya. Persekutuan doa yang menghadirkan kuasa Allah. Persekutuan doa yang hidup dalam kebenaran. Persekutuan doa yang menghadirkan mujizat Allah. Persekutuan doa yang mempersiapkan jalan kekekalan. Persekutuan doa yang membawa murid Kristus. Terima kasih Bapak, berkati persekutuan doa PD Victory Bapak. Terlebih hambamu Ibu Pastor Eli, Bapak, kami percaya bukan manusia menetapkan hidupnya, tapi Engkau sendiri yang menetapkan hidupnya. Engkau yang merancangkannya sedemikian rupa, indah dan mendesain dia dengan segala sesuatu pengurapan yang baru. Kasih karunia, anugerah, Engkau limpahkan di dalam hidupnya. Perjalanannya tidak akan merasa lelah dan capek sebab dia hidup di dalam Roh-Mu Bapa. Dia semakin bawa Engkau naik Bapa. Kami percaya Engkau semakin membuat dia untuk hidup yang mempermuliakan nama-Mu Bapa. Kemanapun hamba-Mu pergi ini Bapa, tanda-tanda heran ajaib menyertai setiap pelayanannya. Kami percaya karunia-karunia itu Engkau pelengkapi di dalam hidupnya. Sehingga hidupnya makin hari boleh menjadi alat kemuliaan-Mu yang ajaib Bapa. Berkati Bapa, bentuk hatinya untuk semakin rendah hati di dalam segala sesuatunya Bapa. Karena dia tahu Engkau yang mempercantik hidupnya Tuhan. Berkati kesehatannya juga Bapa. Biarlah ada di dalam protek kuasa-Mu Bapa. Kami juga percaya, kami berdoa sehati Bapa. Kami memberkati rumah tangganya Bapa. Kami memberkati keluarga besarnya Bapa. Tidak ada satu celah yang bisa merobohkan lagi, bisa menghancurkan. Tapi sebaliknya ada kuasa-Mu di dalam rumah tangganya. Ada kuasa-Mu di dalam keluarganya. Keluarganya akan mengalami pemulihan, akan mengalami kemenangan, akan mengalami satu transformasi yang luar biasa Bapa. Bahwa hidupnya, seluruh keluarganya, rumah tangganya akan dipakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hidupnya lebih dari apa yang dikerjakan Engkau buat sebuah keberhasilan Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi rekan sekerja Allah yang melibatkan diri, yang mau ambil bagian untuk mengabdi. Berikan hati seorang hamba, hati yang benar-benar melayani, hati yang hidup dalam kebenaran. Sehingga kami percaya jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Berkati Bapa, ada kesatuan hati, ada kesatuan roh di dalam melayani Tuhan Bapa. Kami serahkan segenap rekan sekerja Allah yang terlibat melayani dalam PD Victory ini Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga segenap umat-Mu yang hadir pada siang hari ini.
Biarlah boleh menjadi umat-umat yang penuh kemenangan. Terima kasih Bapa, kalau hamba-Mu selesai berbicara, Engkau tidak selesai berbicara bagi setiap kami. Kuasa Roh Kudus-Mu terus menuntun setiap kami. Dengan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan berkati.